sesi talk show, sesi penutup dari rangkaian acara pengukuhan pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Topik kali ini adalah Gakeslap Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan siap bersinergi dengan pemerintah Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kemandirian alat kesehatan dalam negeri untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang hebat. Beri aplaus kepada Gakeslap Sulawesi Selatan. Sesi talkshow kali ini akan dihadiri dari unsur pemerintah dan juga tentu unsur pengusaha. Kita akan mulai talkshow dan nanti akan kami sampaikan narasumber yang sangat baik dan mumpuni. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama saksikan video yang sudah disiapkan oleh panitia. Aduh, ini kenapa update barang begini sih? Ini pasti pengirimannya nih. Harus tak telepon nih dia nih. Halo, bener nih dengan PT ABC? Halo, iya Pak, betul. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Iya, ini gimana ya? Barang yang sampai ke kami kok begini ya? Kalian emang ngirimnya pakai apa sih? Ada yang kebuka, compang-camping kayak gini. Ini kan gak steril namanya. Kita mengirimkannya sesuai kok, Pak. Dan kita mengirimkannya sudah memakai kurir online. Kalau kayak gini bagaimana kita bisa gunakan ke pasien? Kalian kan tahu, kami itu sangat urgent. Butuh sekali barang ini. Gimana kita mau pakai di rumah sakit? Kalau untuk hal tersebut, mungkin kedepannya Bapak bisa menggunakan jasa distributor, Pak. Karena kan lebih terjamin dan lebih efisien ya, Pak. Kalau untuk menjangkau daerah luar kota, karena kan distributor mempunyai storage-nya sendiri, Pak. Dan mungkin itu bisa lebih efisien kedepannya. Saya mau pengembalian barang. Kalau untuk pengembalian sih bisa saja, Pak. Tapi memakan waktu 2-3 hari, Pak. Karena kita harus pengiriman keluar kota kan. Pokoknya saya mau barang ini diganti dan kirim segera pengembaliannya. Segera. Jadi tadi kalau kita lihat ada pengguna rumah sakit atau dinas kesehatan, poliklinik dan sebagainya, tapi ada juga produsen ya. Jadi kalau kita ngomong kemandirian, kita berpikirnya hanya produsen pabrikan. Dan barang langsung sampai di klinik rumah sakit. Akan tetapi kalau kita lihat, jangan lupa Indonesia dengan struktur geografi yang sangat luas, ada satu unsur yang penting, yaitu jangan-jangan peranan hampir semua Bapak Ibu yang ada di sini, peranan distributor. Karena tadi kalau barang hanya dari Jakarta sampai di rumah sakit, tidak ada layanan punah jual yang baik, tidak ada kesiapan stok dan sebagainya. Jadi itu kira-kira yang melatar belakangi, kira-kira talkshow ini kita akan bicara mengenai kemandirian dalam hal peranan distributor di Sulawesi Selatan dalam membantu pemerintah Sulawesi Selatan untuk mencapai kemandirian dan demi untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang hebat. Oleh karena itu akan kami panggilkan narasumber yang sudah hadir. Pertama adalah dari Dinas Kesehatan, yang mewakili Ibu Kepala Dinas yaitu Bapak R. Dadi, Sarjana Farmasi Master Kesehatan. Pak, mohon izin, silakan maju ke depan. Ya. Kita nanti akan sedikit berbincang-bincang, silakan Pak Dadi. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Betul ya Pak Dadi? Yang kedua narasumber kita adalah tentu yang kita banggakan bersama-sama yaitu Ketua Umum Gakeslap Indonesia, Bapak Haji Sugi Hadi HWM. Pak Sugi, silakan. Dan yang ketiga adalah suatu kehormatan bagi kita semua dari Gakeslap Indonesia untuk mengundang Bapak Insinyur Haji Arfan Tuale, Master Business Administration. Dari Kadin Sulawesi Selatan, beliau jabatannya adalah Wakil Ketua Umum Kadin
Provinsi Sulawesi Selatan bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Silakan. Dan yang terakhir tentu ini yang sangat kita banggakan bersama, narasumber terakhir dari Gakeslap Sulawesi Selatan yaitu Bapak Hairil Anwar, Sarjana Sosial. Silakan Pak, sebagai Ketua Gakeslap Sulawesi Selatan yang baru terpilih. Sebelum kita mulai, sepertinya akan ada pemutaran video lagi ya, betul. Silakan diputar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita dari PT Triputra Technomed. Selamat datang di PT Triputra Technomed. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan kami telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan kurang lebih 13 tahun. Jika Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke PT Triputra Technomed, kami dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Triputra Technomed sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan, khususnya di bidang radiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Andriani dari PT Crystal Lab Surya Medica. Selamat datang di PT Crystal Lab Surya Medica. Perusahaan kami telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan lebih dari 9 tahun. Perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB dan telah disertifikasi pada tanggal 29 September 2019. Jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke PT Crystal Lab Surya Medica, dengan senang hati kami menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Crystal Lab Surya Medica sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Bryan Medical. Perkenalkan, saya Narti dari PT Bryan Medical. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. PT Bryan Medical telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan kurang lebih hampir 22 tahun. Jika Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke PT Bryan Medical, kami dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Bryan Medical sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin mengucapkan selamat datang di PT Sanzaya Medica Pratama. Perusahaan kami bergerak di beberapa bidang, diantaranya penyedia alat kesehatan BMHP dengan nama PT Sanzaya Medica Pratama. Kami pun memiliki komitmen serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, kedokteran, peraga, perlengkapan laboratorium, dan rumah sakit. Tentunya segala produk kami sudah tayang di e-katalog nasional maupun sektoral. Jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke Sanzaya Group, kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaannya selama ini sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah melihat bersama bagaimana kegiatan hari-hari dari distributor yang khususnya ada di Sulawesi Selatan. Kami percaya dari 4 distributor tersebut punya izinnya benar ya, punya izin distribusi dan tidak mungkin juga bahkan sudah memiliki sertifikat CDAKB. Nanti kita cek dengan Ketua Gakeslap Sulawesi Selatan. Peranan distributor dalam rantai pengadaan alat kesehatan khususnya kemandirian tentu menjadi penting. Seperti tadi kita lihat bersama ilustrasi dari beberapa video. Oleh karena itu mungkin yang akan kami tanya pertama kali adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan, Pak Dadi, izin.
kira-kira ya sinergi apa yang mungkin diharapkan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian alat kesehatan yang diharapkan dari kami sebagai asosiasi kumpulan pengusaha yang saat ini kebetulan sebagian besar adalah distributor. Silakan Pak Dadi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu peserta kegiatan Talkshow pagi hari ini. Nah, saya kira yang pertama kami sampaikan bahwa sebagai entitas pemerintah tentu kami tunduk dan patuh dengan kebijakan besar yang mewarnai tentang alat kesehatan ini. Nah, kita tentu tahu bagaimana arahan dan instruksi Presiden terkait dengan penggunaan produk-produk alkes dalam negeri. Nah, tentu kebijakan ini harus kami kawal sampai ke tingkat implementasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk itu, selain kebijakan itu diarahkan ke aspek teknis, tentu kita juga menyiapkan infrastruktur untuk mendukung itu, seperti misalkan memastikan anggaran DAK, APBN dan APBD itu dipastikan pembelanjaan negara untuk alat kesehatan itu ditujukan untuk pembelanjaan produk alkes dalam negeri. Pada level provinsi, Pak Gubernur sangat konsen terhadap ini sehingga memastikan infrastruktur pengadaan barang jasa memang sudah diimplementasikan sampai ke tingkat OPD. Nah, itu kita menghitung TKDN dalam perencanaan itu harus dipastikan produk-produk yang akan kita beli itu nilai TKDN-nya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, saya kira Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa hal cukup terkemuka dalam hal pengadaan barang jasa, penghargaan untuk Pak Gubernur untuk beberapa seperti misalkan lahirnya e-katalog yang sudah banyak digunakan oleh teman-teman dunia usaha. Kemudian ada lagi satu kalau tidak salah namanya baju bodoh. Jadi semua pembelanjaan kita sudah melalui e-katalog dan katalog lokal di mana tidak ada lagi uang dibelanja dengan tunai gitu. Semua melalui sistem dan aplikasi. Saya kira itu dulu pengantar yang bisa kami sampaikan bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Dadi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, pemerintah daerah sendiri dalam hal ini sudah menyiapkan infrastrukturnya, termasuk pengadaan melalui katalog, pendanaan juga tadi Pak ya dari DAK dan sebagainya. Iya, betul. Nah tentu ini sebelum saya pindah ke narasumber lain, saya masih ingin menggali sedikit Pak Dadi. Apakah bagaimana pandangan atau harapan dari Dinas Kesehatan khususnya kepada pengusaha-pengusaha distributor alat kesehatan lokal yang ada di Sulawesi Selatan ya, yang apakah bisa mereka punya peranan lebih bahkan nanti kaitannya meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan atau wilayah Indonesia Timur. Silakan Pak. Terima kasih. Nah ini kalau kita lihat rantai koordinasinya itu sangat jelas bahwa arah kita adalah yang pertama memastikan pelayanan kesehatan kita mampu memberi manfaat secara besar kepada masyarakat. Nah, beberapa hal yang penting untuk dipenuhi adalah ketersediaan alat kesehatan yang bermutu. Tentu saja dalam pertimbangan ekonomi nasional kita dorong produk-produk dalam negeri yang mewarnai kebijakan ini. Nah, sebagai mitra kita dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, tentu yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada alat kesehatan yang secara jumlah cukup, kemudian secara kualitas harus mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kemudian yang ketiga saya kira memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan itu teman-teman distributor adalah pemegang ya, memastikan bahwa alat itu aman ketika akan digunakan, kemudian tentu saja ketersediaannya. Nah ini menurut saya yang penting untuk kita terus bangun adalah komitmen memastikan alat-alat kesehatan yang sudah diproduksi dalam negeri itu
teman-teman distributor mampu menjamin begitu, menjamin bahwa alat ini bisa tepat waktu datangnya, tepat kualitasnya, dan kemudian saya kira dengan yang memberi juga efek manfaat secara ekonomi kepada teman-teman distributor. Saya kira itu. Siap Pak Dadi, sudah jelas ya, jadi ada tantangan untuk pengusaha alat kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu saya akan pindah dulu ke Pak Sugihadi nih sebagai Ketua Umum Gakeslap Indonesia. Pak, tadi kita sudah dengar harapan bahkan juga tantangan sebenarnya dari Pak Dadi yang mewakili dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Apakah kesiapan pengusaha alat kesehatan yang ada di bawah Asosiasi Gakeslap kira-kira siap menerima tantangan tersebut, Pak? Dan apakah juga tidak menjadi kambing hitam untuk bahkan nanti dianggap menambah biaya atau harga karena adanya kepanjangan tangan dari distributor? Silakan Pak Sugihadi. Baik, kalau dari pihak kami bahwa bila mana dari fasilitas kesehatan baik pusat maupun daerah itu siap untuk menerima produk-produk kami, khususnya produk dalam negeri, kami anggota kami sangat siap untuk melayani atau memberikan support mengisi kebutuhan itu. Ini dari prinsip awalnya. Cuma kami juga agak sedikit sarankan himbauan yang diterima kepada kami untuk melaksanakan produksi dalam negeri, anggota kami ini sudah cukup banyak. Sampai kalau sekarang sampai 150 perusahaan industri di dalam negeri. Tapi kelihatannya kebutuhan-kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun rumah sakit ini kelihatannya sangat-sangat tidak imbang gitu Pak ya. Ada kebutuhan yang satu item itu jumlahnya banyak, ada yang item lain tidak ada dianggarkan. Padahal kami ini secara umum teman-teman kami itu sudah memproduksi beberapa jenis peralatan. Ini kalau boleh kebijakan-kebijakan untuk pengadaan alat ini juga bisa berkonsultasi dengan kami bahwa kami ini sekarang sudah punya alat ini gitu. Satu contoh sekarang ini ada program, mungkin Pak Dedi tahu bahwa pemerintah mendorong untuk program stunting. Stunting ini ada programnya hanya 2 alat, namanya ultrasound, yang 2 antropometri. Ini butuhannya Pak ratusan ribu, kebutuhannya sangat banyak sekali. Padahal yang memproduksi alat itu tidak lebih dari 10 atau 12 perusahaan. Nah ini anggota kami yang 150 dikurangi angka itu sudah memproduksi alat, tidak ada anggarannya Pak. Ini sudah saya sampaikan kepada pusat, kalau bikin program ini harus hati-hati. Karena kami harapannya adalah semua industri atau teman-teman anggota industri alat kesehatan ini bisa ditampung untuk pembeliannya. Ini yang saya inikan. Tapi pada prinsipnya Pak, kami akan memproduksi barang-barang sesuai kebutuhan, sesuai dengan standar yang diharuskan. Karena sebagai standarisasi, produk-produk dalam negeri ini juga sudah diadakan pengetesan, baik secara teknis maupun secara administrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai keluarlah izin edar. Buat kami kalau sudah ada izin edar itu adalah suatu jaminan bahwa produk itu bisa dipertanggungjawabkan baik mutu maupun manfaatnya. Itu ukuran kami. Jadi prinsipnya kami siap gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugihadi. Tambahan lagi Pak, terkait dengan kesiapan tentu tadi kita terima Pak Dadi ya, tadi sudah dapat konfirmasi. Nah, pertanyaan yang umum yang selalu menjadi topik hangat selama ini sejak mulai pandemi bahwa biasanya pengusaha alat kesehatan khususnya distributor menjadi kambing hitam
untuk meningkatnya biaya pengobatan atau perawatan. Apakah itu benar dan kira-kira dalam hal ini apa yang bisa dilakukan oleh Gakes Lab Indonesia? Silakan Pak. Kalau lihat dari fungsinya, ini juga sebelumnya kita juga harus melihat dari produknya itu sendiri. Mungkin kalau produk-produk katakanlah obat, itu karena tidak memerlukan sesuatu tanggung jawab, katakanlah instalasi dan pemeliharaan, itu obat boleh langsung ditawarkan dari industri ke rumah sakit karena tidak ada kepentingan atau suatu tanggung jawab yang harus di cover. Tapi kalau untuk khusus alat kesehatan ini, Pak Randy mungkin secara umum tahu ya, khususnya elektromedik ya. Kecuali kalau habis pakai ya. Kalau untuk elektromedik ini pasti perlu suatu distributor di daerah yang tentunya nanti juga ikut bertanggung jawab mengcover minimal adalah untuk instalasi dan pemeliharaan. Karena tanpa itu terus ada suatu rumah sakit katakanlah di daerah sini, daerah paling jauh di sini di mana Pak? Daerah Sulawesi Selatan ini yang paling jauh di Palopo di utara. Pak Lopo itu kalau nanti ternyata alatnya rusak harus menghubungi di Jakarta kan susah Pak. Betul. Jadi inilah peran distributor di daerah masih diperlukan. Bapak Ibu sekalian sebagai distributor nggak usah takut. Teman-teman itu tidak akan punya, teman-teman pabrikan tidak punya tenaga untuk melaksanakan pemeliharaan dan untuk menjaga bahwa alat-alat itu masih bisa dipakai di rumah sakit. Saya kira penting sekali Pak. Ya, nggak setuju kalau bahwa itu akan akhirnya menjadikan biaya ya, tambahan biaya. Karena kalau ditangani oleh pabrikan sendiri, biayanya pasti lebih mahal. Karena tiketnya, hotelnya semakin lama, semakin itu kan jadi mahal. Kalau kita kerjasama dengan teman-teman dari distributor di daerah, biasanya akan mengurangi kos itu. Saya kira itu Pak. Baik, siap. Dengan sangat gamblang dan jelas sudah disampaikan oleh Pak Sugiyadi bahwa memang peranan distributor mempunyai fungsi dan peranan yang khusus dalam hal rantai pasok alat kesehatan. Seperti kita ketahui tadi elektromedik harus ada instalasi, commissioning, uji fungsi, bahkan sampai layanan purna jual, begitu ya Pak Sugiyadi ya. Dan di ujungnya kemungkinan akan mengefisiensikan biaya. Nah, oleh karena itu saya akan move ke Pak Arfan nih. Dalam hal peranan distributor di daerah, pada hemat kami tentu yang kita sebut desentralisasi ini tidak lain nanti akan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tentunya ya Pak Arfan ya. Dalam hal ini juga pemberdayaan UMKM kemungkinan, karena kemungkinan perusahaan pengurusan alat kesehatan distributor di daerah kategorinya masih UKM. Nah, kira-kira tanggapan Pak Arfan sebagai perwakilan Kadin dengan program kita bersama ini seperti apa ya Pak? Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kami Kadin ini sebagai pengusaha, biasanya kita lihat dulu kalau awalnya pasar. Ya, pasar itu kira-kira alkes yang ada di Sulawesi Selatan ini pasarnya seperti apa? Ya. Karena kita selalu berbicara tentang profit, ya, keuntungan. Nah, kalau seperti alat kesehatan ini dengan jumlah rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan, dengan peralatan yang dibutuhkan, biasanya kami dari pengusaha selalu berpikirnya marketnya di mana ini? Berapa sih? Sudah sesuai enggak kalau kita membuat produksi lokal, umpama kayak tadi Bupati Maros antusias untuk menyiapkan lahan, untuk membuat bagaimana alkes ini yang tadinya diimpor bisa kita produksi di lokal. Nah, itu kami tangkap sebagai seorang pengusaha, ya bagaimana marketnya dulu kita nilai, jangan sampai nanti biayanya lebih besar terus penjualnya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, tentang UMKM ini, UMKM itu kan tidak tertuju ke hal-hal yang UMKM bisa saja alat-alat infus umpamanya seperti alat suntik umpamanya itu kan bisa dikelola dan kemasannya
dibuat UMKM. Apalagi di Sulawesi Selatan ini kan UMKM 1,2 juta pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, seluruh Indonesia kita lebih banyak sebenarnya. Karena kalau seluruh Indonesia itu hanya 8,7 juta pelaku UMKM. Berapa 20% lebih ada 20%. di Sulawesi Selatan. 20% lebih. Jadi cukup besar memang di Sulawesi Selatan. Dari 1,2 juta ini pelaku UMKM ini baru sekitar 27% yang mempergunakan online tadi, sistem sistem elektronik yang online. Jadi kami dari Kadin selalu menyampaikan ke dinas terkait untuk bagaimana, karena sekarang ini kan lebih banyak di online-nya, apalagi pengadaan sekarang sudah menjadi e-katalog. Kami juga dari pengusaha beli besi, beli paku ya lewat e-katalog juga sekarang. Apalagi di Alkes ini memang karena spesifik barangnya, sehingga kami dari pengusaha mudah-mudahan tadi informasinya di distributor yang ada di Sulawesi Selatan ini tidak lebih 30 distributor. Jadi kami melalui pengurus baru ini mungkin bisa bersinergi tadi dengan kami di Kadin, sehingga kami juga bisa bekerja sama, apa sih yang bisa kami bantukan sebagai induk pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan ini, karena kami selalu didesak oleh pemerintah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, apa peran Kadin sekarang dengan kondisi ekonomi kita yang lagi menurun, inflasi semakin tinggi, sehingga kami sebagai tim, salah satu tim inflasi, dan juga saya sebagai anggota Dewan Pengupahan di Sulawesi Selatan, Pak, mewakili Kadin Sulawesi Selatan. Nah, itu juga karena biar bagaimana tenaga kerja lokal ini yang kita mau manfaatkan. Yang sekarang Sulawesi Selatan cukup tinggi, tingkat pengangguran juga cukup besar, sehingga kami diharapkan Kadin bagaimana bisa berpartisipasi menurunkan. Nah, dengan adanya asosiasi ini, asosiasi kesehatan dan laboratorium ini, dengan anggotanya ini bisa bersinergi dengan kami, bermitra, bagaimana kita memediasi nanti dengan pihak pemerintah, khususnya seperti apa produk-produk yang akan dihasilkan. Saya kira itu, Pak. Baik Pak Arfan, terima kasih sekali. Jadi sepertinya justru kehadiran Gakeslap ini nanti akan punya banyak hal positif bersinergi dengan Kadin, kira-kira gitu ya Pak ya. Karena peningkatan ekonomi, barangkali juga yang terakhir tadi disampaikan juga bisa mempunyai peranan untuk menurunkan angka pengangguran karena dengan bertumbuhnya pengusaha di lokal. Kira-kira begitu ya Pak Arfan ya? Saya tambahkan karena Kadin ini kan skopnya besar Pak. Yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum COVID itu setiap ekspor dan impor harus wajib mempunyai KTA Kadin. Iya, karena regulasi pemerintah yang berubah sehingga itu tidak dikesampingkan lagi, sehingga kemarin Bapak Presiden menyampaikan bahwa setelah saya tanda tangan perubahan anggaran dasar rumah tangga, karena Kadin itu perubahan anggaran dasarnya Pak itu Perpres. Perpres betul. Iya, beliau pengurus Kadin, sehingga dengan itu bahwa diperintahkanlah Kementerian Koordinator Investasi dengan Maritim bahwa disampaikan ke seluruh pengusaha wajib mempunyai KTA Kadin. Ya, karena kalau tidak kami agak susah untuk membackup apabila terjadi sesuatu perdagangan ekspor dan impor, sehingga perusahaan-perusahaan yang kena tipu larinya ke kami juga tidak tahu karena belum terdaftar menjadi anggota kami. Saya kira itu tambahannya Pak. Baik, siap. Jadi sepertinya kalimat terakhirnya menyarankan anggota Gakeslap Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menjadi anggota Kadin. Kira-kira begitu ya Pak Arfan? Siap, terima kasih. Nah, oleh karena itu tidak lain kita harus segera pindah ke Pak Hairil nih, sebagai Kepala Suku dari Pengusaha Alat Kesehatan Sulawesi Selatan. Tadi di awal kita juga lihat ada video ya Pak, yang ditampilkan hanya 4 pengusaha distributor alat kesehatan Sulawesi Selatan. Saya kira ini yang menggelitik juga daripada pemirsa di sini, kenapa cuma 4 sih Pak? Bisa dijelaskan barangkali? Silakan Pak.
Atau bagaimana kondisi distributor alat kesehatan di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Hairil. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari konteks pengusaha alkes di Sulawesi Selatan, kita melihat bahwa jumlah sarana yang ada di Sulsel ini sebenarnya cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Data terakhir yang sempat diinformasikan dari Dinas Kesehatan Provinsi, itu ada sampai 180 sarana. Nah, kita melihat bahwa keberadaan sarana-sarana itu yang tentu secara undang-undang mengatur untuk usaha di distribusi itu harus dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Itu mengalami proses seleksi, Pak. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa usaha kesehatan ini kan sangat syarat dengan aturan ya. Kita memang tidak bisa usaha di kesehatan ini usaha alat kesehatan ini kita sepelekan. Karena tentu output dari produk-produk kita ini kan hal yang menyangkut kehidupan ya. Life saving. Nah, itu yang mendasari sehingga dari jumlah yang saya sampaikan tadi ada kurang lebih 180 itu menurun, Pak. Nah, upaya dari Gakeslab Sulsel yang kebetulan saat ini juga kegiatan pengukuhan ini kita rangkai dengan pelatihan sebagai upaya yang dilakukan, kesadaran kami bahwa yang starting awal kepengurusan ini adalah bagaimana membenahi anggota itu. Kita menginginkan bahwa Gakeslab, tentu Gakeslab dengan tagline profit ya. Jadi kenapa profit? Ya kita namanya usaha kan tentu harus ada untung. Tetapi profit itu sendiri adalah singkatan dari profesional integritas. Artinya Gakeslab sebagai asosiasi yang memang dipercaya oleh pemerintah tentu harus menyajikan bahwa anggota-anggotanya mesti harus profesional. Yang mana yang dikatakan profesional? Ya tentu mereka dari aspek legalitasnya. Kemudian tentu juga memahami bagaimana alur-alur. Karena terus terang memang tadi disampaikan sama Pak Ketum, ya ribet ya. Selalu ada perubahan regulasi, aturan-aturan. Nah, harapan saya dengan keberadaan kita di Gakeslab itu menjadi sarana informasi yang efektif. Selama ini kita di daerah kecenderungan kita terlambat dalam mengakses informasi terkait regulasi itu. Sehingga pada saat informasi itu sampai, kita melihat sebagai sesuatu hal yang ribet. Padahal itu disebabkan karena keterlambatan informasi. Seperti itu Pak. Sekian. Baik, jadi peranan Gakeslab dan harapan Gakeslab untuk anggota tadi sudah disampaikan, tapi saya ingin membedah sedikit lagi nih Pak Hairil. Tadi dikatakan ada 180. Kalau data yang sekarang sebenarnya ada berapa pelaku usaha di Sulawesi Selatan dan berapa yang sudah menjadi anggota Gakeslab Sulawesi Selatan? Mungkin ada datanya Pak, silakan. Ya, jadi untuk saat ini jumlah yang secara efektif anggota kita, karena kemarin kegiatan salah satu upaya yang dilakukan yang kerjasama dengan Ditwas adalah upaya untuk pelatihan CDAKB bagi PJT. Nah, sebenarnya dari sini Pak, kita sudah bisa menginventarisir karena persyaratan untuk mengikuti pelatihan PJT itu kan tentu harus ada sarana yang betul-betul memiliki legalitas. Nah, untuk saat ini dari data yang kami peroleh itu di Sulsel yang mengarah ke CDAKB, artinya dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pelatihan PJT itu sudah di
60 perusahaan. Nah, tentu saya bilang tadi proses merosotnya perusahaan itu yang dari 180 diakibatkan karena kurangnya upaya sosialisasi. Peran Gakeslab lah inilah yang akan menjadi motor untuk memberikan informasi, mengadvokasi, sehingga harapan saya jumlah tadi yang 60, targeting kita 2024 itu bisa memiliki sertifikat CDAKB. CDAKB. Ya Pak. Baik, siap, terima kasih. Jadi dari 30 menjadi 60 ya Pak Hairil, dan bahkan juga merangkul pengusaha lain yang belum jadi anggota Gakeslab, Ya. kira-kira gitu. Ya, saya ada tambahan dulu. Tentu Gakeslab di sini Sulsel. Kalau kita berbicara dalam konteks Pengda Gakeslab berarti memang keberadaan pengusaha-pengusaha itu kan pada level distribusi. Nah, bagaimana upaya untuk penguatan? Ya, salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadin bahwa tentu harus dilihat dari upaya peningkatan iklim usaha juga. Nah, ini kebetulan dari Dinas Kesehatan hadir, mungkin saya hanya mohon bagaimana supaya kita bisa melakukan optimalisasi untuk pemberdayaan dari distributor. Bagaimana upaya pemberdayaan? Ya seperti itu tadi, memberikan ruang, memberikan kepercayaan kepada teman-teman distributor. Tidak perlu ragu Pak dengan distributor kita. Kita di Gakeslab Pusat ada divisi yang membidangi untuk kode etik. Artinya jika ada anggota-anggota kami di Pengda Sulsel yang di Tengarai melakukan praktek-praktek, silahkan dilaporkan Pak. Ya, kami akan memberikan mungkin secara mekanisme surat teguran, peringatan, kemudian kalaupun masih membalelo, itu kita serahkan ke kewenangan. Bahkan kita bisa meminta untuk merekomendasikan penutupan. Itu adalah bagian dari komitmen kita. Kenapa saya harus tegas sampaikan? Saya rasa upaya dari pemerintah kita, program untuk kemandirian Alkes dalam rangka menopang Indonesia Emas 2045, itu menjadi sesuatu hal yang hanya dalam impian jika tidak dilakukan upaya-upaya secara sistematis bagaimana penguatan daripada distributor lokal itu. Salah satunya adalah menggandeng Gakeslab. Nah, seperti itu barangkali Pak. Wes, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Pak Hairil nih. Siapa? Nah, jadi sepertinya sudah terlihat ya rangkaian atau benang merah diskusi kita siang hari ini, bahwa memang peranan distributor di daerah menjadi kritikal dalam hal kemandirian, khususnya di Sulawesi Selatan, untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang hebat. Nah, sebelum closing statement, sedikit saya sampaikan, sepertinya menjadi perlu untuk peranan distributor di Sulawesi Selatan ini menjadi tuan rumah, begitu ya Pak Hairil? Dengan segala macam infrastrukturnya Gakeslab yang siap, sudah akan dijalankan program-programnya oleh ketua terpilih yang baru. Dan apakah pemerintah juga siap juga membantu, mendukung? Barangkali nanti Gakeslab dengan Kadin berkoordinasi untuk barangkali ada yang namanya Perda, Pergub untuk pengadaan alat kesehatan melalui distributor di Sulawesi Selatan. Nah itu kira-kira jangan-jangan benang merahnya nih. Oleh karena itu, untuk menutup talk show kali ini, kami harapkan nanti ada closing statement. Saya akan mulai dari Pak Dadi, lalu nanti Pak Ketum Gakeslab, Pak Arfan Kadin dan Pak Hairil. Silakan Pak Dadi closing statement dan juga mungkin komentar dari benang merah tadi diskusi kita siang hari ini. Silakan Pak. Ya, izin Pak Sugi, Pak Arfan dan Ketum Gakeslab. Paling tidak memang hal yang penting dari diskusi kita yang pertama adalah bagaimana pemerintah mendapatkan tambahan pengetahuan, mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh teman-teman distributor, tentu dengan berbagai cara nih. Saya pernah menawarkan, karena kondisi ekonomi kita memang lagi sulit-sulitnya, tentu akan ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa produk-produk itu kita kenali. Nah, saya menawarkan sebenarnya secara saudara ini Pak Hairil,
kenapa tidak digagas ada namanya pameran virtual ya, pameran virtual di mana semua produk yang dimiliki oleh teman-teman distributor itu bisa memapar kepada segenap pemangku kepentingan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kami di pemerintah provinsi sudah berkomitmen itu sejak beberapa proses mendorong investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira Sulawesi Selatan melalui Kadin saya kira membuka ruang itu. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah yang sangat terbuka untuk investasi. Beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur melakukan keputusan besar dengan menghibahkan satu kawasan di CPI untuk dibangun rumah sakit besar di sana. Rumah besarnya adalah komitmen memastikan bahwa teman-teman pengusaha itu dapat ruang. Ayo silahkan bertarung nih. Ada lapangan nih, silahkan bertarung. Kenalkan produk, kenalkan keunggulannya, kemudian tentu saja dengan tetap mengadvokasi bahwa ada ruang-ruang di mana pemerintah juga berkomitmen untuk menganggarkan ya, karena itu untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua tadi menyambung dari komitmen Pak Sugi, memang kita butuh mengadvokasi terus, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan resort, apakah itu anggaran atau kebijakan, memang kita harus bekerja terus. Saya kira jadi contoh bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa kebijakan TKDN ini wajib. Setiap proses penganggaran kita sama teman saya PP ini kalau mau penganggaran yang ada produk-produk yang harus dianggarkan, yang pertama memang kita harus lakukan menghitung TKDN-nya dan memastikan ini adalah ruang yang bisa diisi oleh teman-teman Gakeslab. Dan kami pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan salah satu yang menurut saya mengambil peran penting adalah teman-teman Gakeslab. Saya kira itu closingnya Pak. Siap, terima kasih. Closingnya sangat mantap sekali. Selanjutnya Pak Sugiyadi, silakan Pak closing statementnya. Ya, kalau dari kami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dari Dinas Kesehatan ini suatu tantangan ya buat kami bahwa kita harus maju ke sana. Kita harus berusaha untuk masuk ke wilayah yang ditawarkan tadi. Baik menjadi suatu distributor yang baik, juga kalau memungkinkan bisa masuk ke industri alat kesehatan yang bertanggung jawab. Saya pikir ini tantangan sampai wilayahnya aja ada daerah khusus untuk industri, ini bagus sekali. Cuma tinggal dari teman-teman anggota provinsi, anggota Gakeslab Provinsi Sulawesi Selatan mau memanfaatkan atau tidak. Ya, kalau mau memanfaatkan, ayo. Saya sarankan juga kalau nggak bisa sendiri berkolaborasi. Kalau tidak bisa berkolaborasi dengan itu, ya cari yang lain. Masih banyak untuk menjadi suatu hal yang baik. Ya, tadi saya katakan kalau di sini produknya apa, komponennya bisa cari di tempat lain. Ya, desainnya dari mana? Minta Pak Randy punya desain. Jadi ada ini yang bisa dijadikan suatu kolaborasi tujuannya untuk bagus. Saya kira itu aja yang saya tekankan, bahwa terima kasih dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selalu memberikan peluang untuk menjadikan usaha alat kesehatan khususnya di produksi alat kesehatan dalam negeri ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Sugiyadi. Pak Arfan, silakan Pak closing statementnya dari Kadin. Ya, kalau kami dari Kadin hanya dua. Yang pertama adalah sebagai jiwa pengusaha, mari kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mari semua teman-teman pengusaha, jangan kita selalu mendatangkan, bagaimana kalau kita menciptakan. Yang kedua adalah sebagai Kadin, kami harapkan pengurus yang baru ini, mari bersama-sama bermitra dan yang terkhusus bisa menjadi anggota Kadin. Terima kasih. Baik Pak, cakep sekali itu. Tidak hanya mendatangkan tetapi menciptakan, dan yang kedua menjadi anggota Kadin. Silakan Pak Ariel, closing statementnya. Ya baik, kalau saya closing statementnya
adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan upaya pemberdayaan distributor lokal, tentunya dengan keberadaan Kadin, kemudian Dinas Kesehatan sendiri sebagai stakeholder pemerintah yang memang menjadi mitra strategis kita. Tentu itu tadi bagaimana upaya kita membuat suatu sistem yang bisa memberikan penguatan, ya. Karena satu hal bahwa di saat kami melakukan pembenahan secara aspek tadi, bagaimana secara legalitas perusahaan kita tentu kita arahkan juga untuk profesional, tetapi tidak didukung dengan upaya dari stakeholder pemerintah, tidak memberikan ruang yang kuat bagi kita. Itu pun menurut saya hal yang tentu tentu tidak akan memberikan hal yang positif bagi kita, Pak. Bukan kami pesimis ya, tetapi penting bagi kami bahwa Gakeslab Sulsel ini akan bisa berdaya dengan pemberdayaan. Ya. Satu, pemberdayaan bahwa keinginan kita untuk menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal untuk menumbuhkan iklim usaha, tentu menurut saya memang harus kita lakukan kolaborasi dengan Kadin. Ya. Jadi upaya-upaya seperti misalnya untuk membuat perusahaan manufacturing, konsep yang disampaikan Pak Ketum itu sangat bagus. Jadi kalau memang Gakeslab ini bisa menginisiasi dengan bentuk kerjasama atau kolaborasi, keberadaan Kadin, kemudian dari stakeholder pemerintah, saya rasa itu akan memberikan suatu jaminan sustainable. Karena kekhawatiran kami, jangan sampai kami sudah distributor ya, sudah melakukan investasi untuk itu, kemudian dari stakeholder pemerintah kita tidak memperhitungkan, Pak. Itu barangkali Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairil closing statement-nya. Mudah-mudahan sudut pandang yang disampaikan dari talkshow pagi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga Gakeslab Sulawesi Selatan semakin jaya dan terus bisa bekerja sama harmonis dengan pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Terima kasih kepada para narasumber. Mohon izin aplaus tepuk tangan yang meriah untuk narasumber. Kami akhiri talkshow Gakeslab Indonesia dari Makassar siang hari ini. Salam profit.